Sebetulnya setiap orang itu mudah untuk mengakui kesalahan. Asal tidak dipermalukan. Ini men. Sombong itu tanda tak mampu. Iya. Orang yang mampu nggak bakal sombong, men. Bener nggak? Tapi orang yang baru mau dianggap mampu pasti sombong. Ya Allah. Ngerti gak lo? Karena dia ingin menampilkan dirinya lebih hebat daripada yang sebenarnya, maka muncul sombong. Bener nggak? Ya kayak iblis. Iblis mau menampilkan bahwa dia lebih hebat daripada manusia, padahal enggak, men. Bener nggak? Lebih hebat dari mananya iblis? Bener nggak? Di mana letak hebatnya iblis dibandingin kita, benar kan? Dibandingin manusia. Benar. Jadi karena iblis itu merasa dirinya lebih hebat, jadi dia sombong. Tapi kalau kita merasa bahwa semua kesuksesan kita ini itu adalah Allah yang ngatur, kita kan nggak jadi sombong, benar nggak? Benar nggak? Lah, saya sering lah saya buat kadang-kadang ceramah apa itu kan, benar nggak? Yang nyata kejadiannya waktu itu di Al-Azhar, yang hadir tuh paling berapa lah, 10 orang paling kan, bener gak? Ya. Ya kan? 10 orang. Dan pada saat itu pada saat yang sama itu saya itu ada acara nerima lamaran anak perempuan saya di rumah. Ya Allah. Ya. Tapi saya Sempatkan ke Al-Azhar karena udah janji. Yang hadir kira-kira 10 orang lah kali. Di ruangan yang segede itu di Masjid Agung Al-Azhar itu. Udah biasalah ceramah, biasa bagi-bagi duit apa segala macam. Pulang nggak ada apa-apa, tenang, semua habis. Tapi beberapa bulan kemudian potongan video itu jadi viral. Ngerti gak lu? Jadi yang buat viral itu bukan karena kehebatan kita ceramah. Bener gak lu? Bener gak? Bukan karena kehebatan materi konten yang kita sampaikan, bukan. Tapi karena Allah mau buat itu viral. Ngerti gak lu? Tapi karena Allah membuat kita ngetop, bener gak? Ngerti gak lu? Berapa banyak produser film, lu sebut lah, you name it lah, yang mau Frank Coppola apa siapa, bener gak? Yang dia udah buat sedemikian rupa, bikin filmnya sampai ngabisin berapa banyak duit, berapa lama bikinnya, nggak booming, nggak laku. Tapi ada film yang cuma sekedarnya aja, tahu-tahu lakunya luar biasa, bener gak? Jadi kalau kita memahami bahwa keberhasilan kita itu bukan karena semata-mata upaya kita, tapi karena Allah yang mengangkat derajat kita, nah kita nggak mau sombong, ngapain sombong, bener gak? Iya. Ada hadis yang mengatakan lawanlah kesombongan dengan kesombongan, Bang. Itu maksudnya kayak gimana, Bang? Maksudnya supaya kita nggak jadi beneran sombong ini gitu. Itu bukan maksudnya apabila sombong terhadap orang yang sombong adalah sodakoh. Oh, gitu ya? Itu hadisnya begitu. Ya Allah. Sombong terhadap orang yang sombong. Bener gak? Iya. Kan lu nih, misalnya bener gak? Ada orang, misalnya gitu, baru belajar ekonomi syariah, tapi belagu kan. Nah, kita sombongin lagi. Ilmu lu baru begitu doang, bener gak? Supaya dia sadar. Iya. Itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya kita mau dia ikutan masuk surga. Kalau ada sombong, dia nggak jadi ikutan masuk surga. Gimana caranya kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar supaya dia ikutan masuk surga? Kita ingetin dia supaya jangan sombong. Di atas langit masih ada langit, kayak orang main silat, bos, bener gak? Di atas guru ada guru, bener gak? Itu jadi cara kasih sayang kita sama dia supaya dia nggak masuk neraka, gitu ya. Kita ingetin dengan cara balas sombong lagi. Belum ada apa-apanya lo, gitu bilang. Biar dia juga jadi supaya dia tahu. Bang, lawan sombong itu kan rendah hati, Bang ya. Bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Nah, rendah hati itu dalam Islam tawadhu ya. Tawadhu itu betul-betul seseorang yang ketika dilihat pun akhirnya menjadi apa ya? Orang tuh jadi percaya sama orang-orang tawadhu gitu. How come, Bang? Bagaimana caranya kita menjadi orang yang tawadhu, Bang? Di tengah keterbatasan ilmu yang kita miliki, Bang. Orang tawadhu itu menjadi daya tarik, menjadi magnet yang luar biasa. Yes. Karena dia menyediakan dirinya. Menyediakan diri. Menjadi cermin yang bersih, yang bening untuk memancarkan nurnya Allah. Ngerti gak lo? Allahu Akbar. Ngerti gak lo? Maka kita jadi paling hormat sama orang tawadhu.
Karena dia hilangkan egonya. Sehingga di dalam hatinya itu jadi cermin yang bersih, yang bening, yang nggak ada bintik-bintik egonya. Sehingga cermin inilah yang bisa memancarkan, merefleksikan cahayanya Allah, nurullah itu. Sehingga orang itu jadi, kalau kita ketemu asik aja sama dia, bener nggak? Ini kayaknya berseri-seri, bukan karena dia sebetulnya. Ya Allah. Tapi karena dia memantulkan Nurnya Allah. Itu, man. Jadi udah deh, kita makin tawaduk kita. Kalau dalam masa dulu nih, zaman gua masih kuliah tuh, itu namanya merendah untuk meninggikan mutu. Merendah untuk meninggikan mutu, bener gak? Itu sebabnya kalau ente ketemu sama ustadz-ustadz ulama besar itu masing-masing kalau ketemu tuh masing-masing mau cium tangan, bener Iya, gak? benar. Sebagai penghormatan kepada itu juga menghormati sini, bener gak? Betul. Bener ya? Jadi tawaduk itu nggak membuat diri kita rendah, malah membuat diri kita tinggi, gitu. Masya Allah. Nah, dalam konsep leadership nih di dalam sebuah perusahaan, kita udah mencoba untuk tawadu. Tapi ini karyawan-karyawan malah ngelunjak, Bang. Ada yang salah. Apa yang salah, Bang? Dalam leadership ya, misalnya si leadernya ingin tawadu, tapi karyawannya ngelunjak. Ya kita ingetin aja, kalau itu mah orang lagi cari panggung. Cari panggung. Biasa, men, lu pernah denger gak dulu, lu umur berapa sih kalau lu seumuran gue nih ya? Saya 42 Bang. Iya, terserah dah, gue gak tahu deh. Tapi di zaman gue kecil dulu, itu ada dongeng. Dongeng tentang kodok, katak, dan sapi. Yang kodok itu dia bilang paling gede di badannya. Tuh. Terus kodok yang bilang, enggak lebih gede lo. Tuh sapi lebih gede badannya, bener gak? Nah, karena egonya dia udah merasa kodok paling gede. Tapi kodok yang lain enggak, ada yang lebih gede, itu sapi, bener gak? Maka dia berusaha digede-gedein badannya gitu. Ini anak-anak baru ini newbie, bener ya, newbie. Dia gede-gedein badannya, dia gak bisa lah segede-gedenya kodok, kalau bisa segede sapi, bener gak? Nah begitu juga sama orang-orang pegawai-pegawai yang ngelunjak itu. Kita tepok aja, men. Iya. Dan tidak mudah ya untuk orang ketika melakukan kesalahan terus akhirnya mengakui kesalahan gitu, Bang. Nah, itu kan bentuk dari kerendah hatian, jauh dari kesombongan gitu, Bang. Sebetulnya setiap orang itu mudah untuk mengakui kesalahan asal tidak dipermalukan. Ini, men. Ada dua sebab mengapa orang nggak mau salah, nggak mau diaku salah. Pertama, dia nggak mau dipermalukan. Kedua, dia takut menghadapi konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan. Bener gak? Jadi kalau di kantor saya tuh gue bilang tenang aja di sini kalau salah gaji nggak bakal dipotong. Bener gak? Karena kalau dia takut buat salah, dia nggak pernah berani untuk melakukan inovasi. Dia nggak pernah berani untuk menyempurnakan kegiatan sehari-hari. Pegawai itu harus didorong berani. Termasuk berani buat salah, bukan buat salah disengaja gitu, bukan ya. Betul. Tapi berani untuk buat satu inovasi baru bahwa ternyata inovasinya itu tidak berhasil, nggak masalah berhasil, gitu. It's okay. Everyone makes mistakes. Pembantu kita di rumah, kita suruh bikin ini dong kue bolu, benar nggak? Nggak berani Pak, nggak berani, saya nggak pernah buat kue bolu. Ntar kalau bantet gimana? Ntar saya dimarahin Bapak. Kita bilang tenang men. Kalau bantet nggak apa-apa, ntar kita kasih, kita punya banyak ikan main segala macam. Jadi kita harus dorong orang untuk berani mencoba hal baru. Bahwa ketika dia udah berani melakukan hal baru, kemudian hasilnya belum sesuai dengan ekspektasi kita terbawa it's okay. Masya Allah. Wah, banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Ilmu yang sederhana tetapi mudah dicerna dan semua inspirasi itu ada di inspirasi Al-Quran ya. Jadi ketika kita kemarin ngobrol sama teman-teman Cordoba, Mushaf Niaga ini ternyata adalah inspirasi bagi para entrepreneur untuk bisa melaksanakan bisnisnya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ini adalah sumber inspirasi. Yuk hadirkan inspirasi terus dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca, kita fahami, kita amalkan. Amal Niaga Talks. Makasih Bang. Thank you, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.